mengantisipasi dan mengurangi dampak penggunaan bahan kimia terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Oke. Kemudian nanti CPMK-nya, CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah, artinya setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan mampu menjelaskan tentang ini bukan mekanika kuantum, mampu menjelaskan tentang konsep dasar dan aplikasi dari teknologi membran. Untuk mencapai CPMK tadi, maka ada sub CPMK, yaitu untuk mengetahui konsep dasar teknologi membran yang pertama, kemudian untuk mengetahui jenis membran, proses membran, dan fundamental transport massa, kemudian untuk mengetahui preparasi membran, kemudian untuk mengetahui sub CPMK 4 itu untuk mengetahui karakterisasi membran, sub CPMK kelima untuk mengetahui prinsip proses pemisahan membran, sub CPMK ke-6 untuk mengetahui aplikasi teknologi membran pada berbagai bidang. Kemudian deskripsi singkat untuk mata kuliah ini adalah untuk mengantarkan mahasiswa pada kemampuan menerapkan sains dan teknologi membran untuk memecahkan masalah iptek terkait dengan material membran, seperti bidang industri, energi, kesehatan, pengolahan pangan, lingkungan, penyediaan air bersih dan air minum, serta pengolahan sumber daya alam. Bahan kajiannya yang pertama adalah konsep dasar teknologi membran, kemudian jenis membran, proses membran, dan fundamental transport massa. Kemudian ada preparasi dan karakterisasi membran. Kemudian yang keempat ada prinsip proses pemisahan membran yang meliputi mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, reverse osmosis, pemisahan gas dan pervaporasi. Kemudian ada dialisis dan elektromembran. Dan yang kelima adalah aplikasi teknologi membran pada berbagai bidang. Pustaka yang utama itu dari Mulder, yaitu Basic Principle of Membran Technology. Kemudian ada yang pendukungnya adalah dari Becker, ini untuk Membran Technology and Application. Nanti dosen pengampunya adalah saya sama Bu Eva, tapi Bu Eva berhalangan. Dan mata kuliah prasyaratnya adalah mata kuliah kimia fisik lanjut, ini untuk yang anak kimia unsur ya. Oke, kemudian ini untuk minggu pertama kita akan membacakan rencana pembelajaran. Ini rencana pembelajaran ini rencananya ini akan menggunakan case based learning ya, CBL. Kemudian nanti komponen dan bobot penilaiannya itu untuk tugas itu persentasenya adalah 50%. 50% ya. Jadi 50% itu tugas, kemudian 20% itu UTS, 20%-nya lagi UAS, dan yang 5% adalah kuis. Oke, jadi 50% tugas, 20% UTS, 20% juga UAS, yang 5% lagi itu untuk kuis. Oke. Ya, jadi ini minggu pertama kita hanya belajar tentang ini ya, rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua konsep dasar membran, itu cerita tentang sejarah membran nanti sama definisi membran itu apa sih gitu. Oke, terus ada di minggu ketiga nanti ada penggolongan membran. Penggolongan membran itu berdasarkan bahan dasarnya atau asalnya, kemudian sifat fisik atau kimianya itu terdiri dari membran apa aja, kemudian berdasarkan strukturnya membran itu ada yang simetris, ada yang asimetris gitu ya. Kemudian yang keempat ada prinsip struktur dan pemisahannya. Yang kelima ada material. Maksudnya material untuk membuat membran itu apa aja kira-kira. Kemudian pembuatan membran yang lain itu kan tadi sifat-sifatnya membran ya, yang minggu ketiga, yang minggu keempat itu bagaimana cara membuat membran.
itu dengan cara yang pertama ada sintering, ada stretching, ada track etching, ada template leaching, ada phase inversion, ada coating. Nah, ini nanti kita akan pelajari satu-satu ya. Ini bagaimana teknik untuk membuat membran. Nah, setelah membrannya dibuat, maka di minggu kelima kita akan bicara tentang karakterisasi membrannya. Jadi membrannya itu dikarakterisasi untuk melihat performa membrannya. Pertama dilihat menggunakan SEM untuk karakterisasinya, kemudian menggunakan SEM itu untuk melihat gambar atau profil dari pori-pori membrannya, baik itu dari tampak atas maupun penampang lintangnya. Itu dari SEM, kemudian karakterisasi yang lain menggunakan bubble point method itu untuk mengukur pori-pori membrannya, ukuran pori-pori membrannya. Kemudian ada karakterisasi yang lain, ada flux ya. Flux itu untuk melihat laju alir suatu sampel melewati membran. Kemudian ada rejeksi. Rejeksi itu kemampuan membran untuk menahan spesi yang melewati membran ya. Itu rejeksi. Ada MWCO. MWCO itu adalah molecular weight cutoff ya. Itu nanti akan bicara tentang seberapa banyak berapa persen gitu ya membran itu mampu menahan sampai berapa berat molekulnya tuh sampai berapa berat molekul bahan yang bisa ditahan oleh membran gitu ya, MWCO itu. Kemudian setelah itu untuk aplikasinya itu proses pemisahan menggunakan membran itu ada banyak ya. Di sini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama proses pemisahan membran itu menggunakan ultrafiltrasi dan mikrofiltrasi. Itu seperti apa, ultrafiltrasi, mikrofiltrasi juga seperti apa. Kemudian di minggu yang ketujuh juga masih proses pemisahan membran, tetapi ini tentang nanofiltrasi sama reverse osmosis. Oke. Terus setelah itu ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester ada masih proses pemisahan membran, tetapi menggunakan separasi gas dan pervaporasi. Kemudian di minggu yang ke-10, ini juga masih proses pemisahan membran, yaitu tentang membran pertukaran ion. Nanti di minggu yang ke-11, ini aplikasi membran dalam bidang medis. Jadi nanti kita bicara tentang aplikasi membran dalam bidang medis. Kemudian ada aplikasi membran dalam bidang industri. Terus di minggu ke-13 ada aplikasi membran dalam bidang pangan. Ya. Terus aplikasi membran dalam bidang energi. Dan ada aplikasi membran dalam penjernihan air atau water treatment. Itu terakhir ya, setelah itu ujian akhir. Nanti ada tugasnya itu di sini di penggolongan membran ya. Oke, di penggolongan membran ini ada 25% sama satu lagi di aplikasi membran pada bidang penjernihan air atau water treatment ini 25%, nanti ada tugas ya. Biasanya untuk aplikasi membran, ini saya jelaskan dulu aplikasi membran itu berdasarkan jurnal-jurnal tentang jurnal yang ada dalam bidang medis gitu ya. Kemudian ada yang dalam bidang industri, ada yang bidang pangan, ada yang bidang energi dan penjernihan air. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Oke. Kalau belum, kan kita hari ini hanya untuk rencana pembelajaran ya, tapi saya tambahin sedikit pendahuluan tentang membran.
Oh ya, kalian udah kenal saya kan ya? Nama saya Seni. Ya, kalian tahu nggak membran itu apa? Ada yang bisa jawab nggak membran itu apa? Membran tuh yang saya tahu lapisan, Bu. Yang sebentar. Yang kayak lapisan, terus? Terus, ya kayak lapisan. Terus fungsinya buat apa biasanya? Pemisah, oke. Bisa pemisah. Terus ada lagi? Oke. Kalau kalian biasa pernah pasti pernah ya kalau praktikum di lab pasti pernah menggunakan kertas saring. Pernah dengar kan? Pernah pakai kan ya kertas saring? Nah, ya kertas saring itu kan untuk memisahkan ya tadi bisa atau untuk filtrasi ya. Jadi untuk memisahkan biasanya endapan dari filtratnya gitu ya untuk memisahkan disaring sama kertas saring. Nah, kalau endapannya itu besar-besar masih bisa menggunakan kertas saring. Tapi kalau endapannya itu kecil-kecil dan ketika disaring menggunakan kertas saring itu lolos, maka yang perlu digunakan adalah membran. Ya. Jadi yang dipakai itu membran atau misalnya kalau sampelnya itu berupa koloid. Seperti kita tahu yang namanya koloid itu kan kelihatannya seperti homogen ya. Padahal dia terdiri dari dua fasa. Ada fasa pendispersi, ada fasa terdispersinya. Nah, karena secara fisik itu kayak misalnya contohnya koloid itu kan susu ya. Susu kalau disaring kan nggak jadi jernih kan, disaring pakai kertas saring biasa itu kan tidak jadi jernih, tetap bentuknya adalah keruh susu kayak gitu. Tapi kalau disaring menggunakan membran itu bisa terpisah itu fasa terdispersi sama fasa pendispersinya, sehingga hasil saringan, hasil filtrasinya gitu ya, hasil filtrasinya itu airnya jadi bening. Itu ya, jadi kalau membran, kalau kertas saring itu untuk menyaring yang sifatnya heterogen, maka yang sifatnya seperti suspensi ya, seperti suspensi itu bisa disaring hanya menggunakan kertas saring biasa, tetapi kalau yang seperti koloid itu menggunakan membran. Nah, itu ya membran. Ini deskripsi mata kuliahnya tadi udah, pokok bahasanya juga udah, tadi pertemuan kuliahnya udah, oke. Iya, ini pustaka. Nah ini membran berasal dari bahasa Latin yang artinya dari bahasa Latinnya itu diambilnya adalah bahasa membrana namanya, yang artinya potongan kain. Jadi seperti potongan kain, jadi membran itu adalah suatu lapisan tipis. Kalau kita kenal membran sel, pernah dengar ya membran sel itu membran yang ada di dalam sel makhluk hidup ya, ada di dalam jaringan tubuh manusia, di dalam hewan ataupun di tumbuhan itu ada yang disebut dengan membran sel. Kadang-kadang disebutnya juga selaput ya, membran itu kayak selaput tipis gitu. Nah, kemudian ada membran yang bersifat sintetis ya. Nah, sintesis ya, membran sintesis ini banyak digunakan untuk proses pemisahan dan pemekatan. Kenapa proses pemisahan dan pemekatan ya? Kalau pemisahan kan untuk memisahkan dari tadi ya koloid tadi misalnya tadinya keruh, kemudian disaring menggunakan membran sehingga hasilnya jadi jernih. Gitu. Bisa juga untuk pemekatan, artinya kalau misalnya kita mau bikin selai dari nanas gitu ya, bikin selai nanas, kan nanasnya diparut gitu ya, terus disaring. Nah disaring itu
supaya keluar, tapi yang keluar itu airnya, tapi bukan sari nanasnya gitu ya, maka dilakukan pemekatan. Kalau dilakukan pemekatan, itu ketika menyaring sama menggunakan membran, yang diambil adalah yang tertahan oleh membrannya. Jadi yang tidak lolos melalui pori-pori membrannya itu yang diambil. Kan kalau ada suatu larutan, kemudian disaring menggunakan membran, maka ada yang jernih yang keluar kan, ada yang tertahan di atas membrannya. Nah, yang tertahan di atas membran itu jadinya lebih pekat kan dibandingkan sama yang sudah keluar lewat pori-pori membrannya. Jadi kadang-kadang yang kita pakai itu adalah hasil filtratnya, dan yang tertahan itu sebagai proses pemekatan. Jadi kalau digambarkan kayak gini ya. Ini ada membran di sini yang dikasih selaput membran kan, kemudian ada sampel masuk ke sini. Maka di sini kan ada yang keluar kan, airnya keluar ya. Ada yang keluar, kemudian ada yang tertahan di sini. Ada yang tertahan. Nah, kalau yang tertahan, jadinya di sini konsentrasinya kan lebih pekat ya, karena yang cairannya keluar. Nah, kalau yang kita gunakan adalah ininya, filtratnya, maka prosesnya jadinya proses pemisahan. Tapi kalau yang kita gunakan ini jadinya lebih pekat. Makanya disebutnya dengan proses pemekatan. Jadi bisa diambil yang ini, yang bawahnya bisa diambil yang atasnya. Oke. Nah, ini pertama kali membran itu adalah dari di abad 18. Ini pertama kali menciptakan kata osmosis. Osmosis itu bahasa lainnya adalah ngerembes. Ini osmosis itu menggambarkan perembasan air melalui diafragma. Oke. Kemudian pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ini membran tadi yang sifatnya osmosis ini hanya digunakan sebagai alat laboratorium untuk mengembangkan teori fisika atau kimia. Contohnya untuk pengukuran tekanan osmosis larutan yang dilakukan oleh yang dilakukan dengan membran ya, mengukur tekanan osmosisnya itu menggunakan membran oleh Trobe dan Pfeffer, dan digunakan juga oleh Van Hoff pada tahun 1887 untuk mengembangkan hukum limitnya dan juga untuk menjelaskan perilaku larutan encer ideal. Pekerjaan ini mengarah langsung ke persamaan Van Hoff. Tahu nggak persamaan Van Hoff, masih ingat nggak? Persamaan Van Hoff itu ada di ketika pembahasan sifat koligatif kalau di kimia fisik. Ketika membahas larutan sifat koligatif larutan, itu kalau larutannya itu sifatnya elektrolit, maka semua besaran dalam sifat koligatif itu kan ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku gitu ya, terus penurunan tekanan uap, sama yang satu lagi adalah tekanan osmosis. Itu kalau larutan yang diukur itu adalah larutan elektrolit, maka ditambahkan faktor Van Hoff dalam perhitungannya. Gitu ya, masih ingat ya? Nah, ini kepersamaan Van Hoff. Kemudian pada saat yang hampir bersamaan, konsep selektif sempurna membran semipermeabil ini digunakan oleh Maxwell dan lainnya dalam mengembangkan teori kinetik gas. Teori kinetik gas ini untuk gas nyata. Untuk gas ideal atau untuk gas nyata, itu teori kinetik gas itu juga konsepnya ini dipakai untuk mengembangkan teori kinetik gas, konsep tentang membran. Penelitian membran awal itu menggunakan setiap jenis diafragma yang tersedia. Jadi ada diafragma seperti kantong babi atau sapi atau ikan atau selongsong sosis yang terbuat dari usus hewan, itu kan kayak selaput ya. Itu penelitian awal membran itu pakainya seperti itu.
Kemudian ada membran kolodion, ini dari nitroselulosa, ini lebih disukai karena bisa dibuat secara reproduktif, jadi nggak harus ngambil dari binatang ya atau dari hewan, jadi bisa dibikin sendiri menggunakan nitroselulosa. Itu ya awalnya. Kemudian di tahun 1907, Berchtold itu kemudian membuat membran nitroselulosa dengan ukuran pori-pori yang berdegradasi, dan dia mengukur ukuran porinya itu besar atau kecil itu dengan menggunakan tes gelembung atau bubble point test. Kemudian Elford, Zsigmondy, Bachmann, dan Ferry ini meningkatkan teknik Berchtold, sehingga membran kolodion itu membran kolodion mikropori tahun 1930-an itu tersedia secara komersial. Dan 20 tahun ke depan, teknologi membran mikrofiltrasi yang awal ini yang tadinya menggunakan kantong babi ini kemudian diperluas untuk polimer yang lainnya, terutama polimer selulosa asetat. Baru di tahun 1960 membran modern ini mulai dikembangkan meskipun hanya di laboratorium ya dan industri kecil. Kenapa? Karena membran belum bisa digunakan secara luas sebagai proses pemisahan karena dianggapnya tidak dapat diandalkan, terlalu lambat, tidak selektif, dan mahal. Oke. Kemudian solusi untuk masing-masing masalah ini dikembangkan selama 30 tahun terakhir dan proses berbasis membran sekarang sudah banyak digunakan. Ini proses membran yang pertama kali digunakan itu di tahun 1920 itu adalah membran mikrofiltrasi, kemudian ada membran ultrafiltrasi itu di tahun 1930 tetapi hanya untuk penggunaan di dalam laboratorium. Kemudian mulai di tahun 1950 ini proses membran yang hemodialisis. Ini untuk ginjal buatan ya. Hemodialisis itu untuk orang yang cuci darah, biasanya pasien yang harus cuci darah itu kan harus mengeluarkan darahnya itu dipompa keluar dari tubuh, masuk ke dalam satu alat yang disebut sebagai ginjal buatan, alat ya, ada alat gitu. Nah, alatnya ini berfungsi sama seperti fungsinya ginjal, jadi menyaring zat-zat berbahaya dari dalam darah ya, itu dipisahin, kemudian darah yang sudah bersihnya keluar dari alat itu dimasukkan lagi ke tubuh si pasiennya tadi, gitu. Nah, ginjal buatan yang ini itu material yang ada di dalam ginjal mesin yang digunakan sebagai ginjal buatannya itu mengandung membran, dan membran ini yang menyaring kotoran-kotoran dari dalam darah. Kemudian di tahun 1955 ini sudah menggunakan elektrodialisis untuk desalinasi. Desalinasi itu dari namanya, D itu pengurangan, salin itu garam, jadi pengurangan garam. Contohnya desalinasi itu adalah pembuatan air tawar dari air laut. Gitu. Jadi air laut kan banyak mengandung garam. Kemudian ini garam-garamnya itu dipisahkan menggunakan membran. Proses pemisahannya itu namanya desalinasi. Gitu ya, desalinasi karena yang ada di dalam laut itu ion-ion garam, sehingga membran yang dipakainya adalah membran elektrodialisis. Itu untuk desalinasi. Kemudian di tahun 1960 ini udah benar-benar pakai air laut ya. Kalau desalinasi ini yang tahun 1955 ini tidak hanya untuk air laut tapi juga bisa untuk air payau, untuk air sadah gitu, tahu ya air sadah ya, air yang banyak mengandung ion Ca atau Mg ya. Air sadah itu air apa ya, yang kalau dipakai untuk godok air itu airnya itu tetap keruh, kemudian kerak-kerak yang ada di dalam panci untuk memasak airnya itu jadi tebal. Itu reverse osmosis. Kalau reverse osmosis untuk desalinasi air laut beneran. Kemudian tahun 1960 juga
Ini untuk ultrafiltrasi, menggunakan ultrafiltrasi untuk memekatkan suatu makromolekul, concentrate of macromolecule. Jadi untuk pemekatan suatu makromolekul. Kemudian di tahun 1981 ada membran destilasi. Ini untuk aplikasinya adalah untuk memekatkan atau concentration of larutan aqueous, ini untuk pemekatan juga ya. Kemudian di tahun 1982 ini pakai proses pervaporasi, ini untuk dehidrasi dari senyawa-senyawa organik. Nah, jadi membran itu apa sih gitu ya? Dilihat dari penggunaannya tadi kan tadi udah dibilang sebagai kayak filtrasi atau untuk pemisahan ya. Kalau diilustrasikan itu gambarnya adalah seperti ini. Ini lapisan tipisnya ya, membran. Kemudian ini adalah umpan, feed ya, atau umpan. Larutan umpan yang terdiri dari bermacam-macam komponen ya, terdiri dari bermacam-macam komponen. Di sini digambarkannya adalah komponennya ada yang biru, ada yang abu-abu. Kemudian ketika melewati membran itu tidak semuanya lolos ya. Yang bisa lolos itu hanya yang biru, yang abu-abu itu sedikit yang lolos ya. Ini. Nah, larutan yang sebelum melewati membran itu disebut umpan, yang setelah melewati membran namanya adalah permeat. Membran ini sifatnya semi permeable. Kenapa disebut semi permeable? Kalau permeable kan dia bisa dilewati oleh semua spesies ya. Semua zat itu bisa melewati, itu permeable. Kalau semi permeable itu tidak semuanya bisa melalui, tetapi hanya sebagian. Dan yang bisa lewat itu sifatnya adalah selektif. Jadi ini hasil seleksi ya, hasil seleksi yang boleh lewat membran itu ternyata yang biru harusnya. Yang ini ada yang abu-abu satu lolos sendiri, itu seharusnya tidak ada, tapi digambarkannya tetap ada, tidak 100% terpisahkan ya. Tetap ada yang masih lolos. Tadi ada yang bunyi. Oke, ini untuk definisi membrannya. Nah, ini suatu lapisan tipis. Jadi membran itu adalah suatu lapisan tipis semi permeable yang ada di antara dua fasa atau perpindahan pasif dari fasa yang potensialnya tinggi ke fasa yang potensialnya rendah. Dari fasa yang potensial tinggi di sini kan umpan ini tentu saja konsentrasinya lebih pekat ya daripada konsentrasi yang ini, permeat. Atau bisa juga dikatakan sebagai penghalang selektif terhadap aliran molekul atau ion yang terdapat dalam cairan atau uap yang berhubungan dengan kedua sisinya. Jadi kayak penghalang tapi dia sifatnya selektif gitu. Jadi misalnya kalau penghalang itu selektif itu misalnya hanya yang kecil-kecil yang boleh lewat, yang gede-gede nggak boleh gitu. Atau yang cantik-cantik aja yang boleh lewat, yang menurut mereka nggak cantik nggak boleh lewat. Nah kayak gitu, itu istilahnya adalah selektif ya. Oke. Ini aliran-aliran dalam membran itu ada yang dead end filtrasi. Dead end filtrasi itu alirannya dari atas ya, dari atas. Ini sampel dimasukin, terus ini membrannya terpisah kan, tentu saja karena pori-pori membran itu kecil, maka yang lolos itu adalah partikel-partikel kecil yang masuk melalui pori-pori membrannya, yang bisa lolos melalui pori-pori membran, yang jelas yang ukurannya lebih kecil dari pori-pori membrannya, jadi yang keluar adalah yang kecil-kecil. Oke. Ini kalau alirannya dead end seperti ini ya, dari atas langsung ke bawah, dari atas langsung ke bawah gitu. Lama-lama kan yang dipisahkan, yang molekul-molekul gedenya tertahan semua di atas kan ya. Karena yang kesaring hanya yang kecil-kecilnya. Kalau seperti itu, maka lama-lama karena ukuran partikelnya itu gede-gede, jadi pori-porinya membran ini, yang di sini pori-porinya membran yang ini ketutupan sama molekul-molekul yang besar ini. Nah, kalau sudah ketutupan seperti ini, maka membrannya sudah susah untuk
digunakan sebagai filtrasi lagi gitu. Nah, kalau sudah seperti itu berarti membrannya harus diganti. Tetapi kalau alirannya itu cross flow, itu kalau alirannya dead end ya, dead end itu kayak buntu. Kalau alirannya cross flow, ini cross flow itu bedanya alirannya itu kan kalau dead end itu dari atas ke bawah, kalau ini yang cross flow itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri sama aja, tapi intinya dari kanan atau kiri. Oke, ini sampel, kemudian ada ini ya, dimasukin sampelnya nih ya, masukin sampelnya sini. Kan dari sini yang kecil-kecil kan ada membran di sini. Di sini ada yang potensialnya lebih rendah sehingga mau nggak mau yang partikel kecil ini keluar. Karena alirannya itu dari kiri ke kanan, maka yang besar-besar ini seolah-olah kayak kesapu sampai ke kanan di sini. Kalau yang ini kan nggak kesapu ya, numpuk semua di sini. Nah, kalau yang cross flow seperti ini karena bisa kesapu ya, jadi kalaupun ada yang nempel-nempel di atas ini, itu bisa digunakan dibalikin. Jadi dikasih tekanan di bawah sini. Ini kan diambil dulu nih, dipisah dulu yang partikel kecilnya. Jadi di sini kosong, kemudian di sini numpuk-numpuk gitu ya, yang gedenya numpuk-numpuk di pori-porinya. Maka kita bisa pakai dimasukkan selang, kemudian dikasih pendorong gitu ya, sehingga ini bisa ke atas ya, bisa ke atas. Kemudian dikasih aliran air dari kiri ke kanan. Ketika dikasih aliran air, maka ini kan udah keangkat ke atas nih, udah keangkat ke atas dari pori-pori membrannya, dikasih dorongan udara dari bawah sehingga dia naik ke atas. Ketika naik ke atas langsung diguyur sama ini umpan sehingga keluar ke sebelah kanan. Kalau dilihat dari prosesnya lebih mudah yang lebih efektif yang cross flow ya daripada yang dead end. Cuma sayangnya untuk skala laboratorium itu kalau di laboratorium saya sendiri saya nggak punya sel filtrasi yang cross flow, tapi kalau sel filtrasi yang dead end saya punya. Oke, itu. Nah ini ya kalau cross flow ini raw water. Oke, airnya ya yang dipakai itu dari kiri ke kanan. Kemudian ini membrannya, ini keluar sebagai permeat. Tadi yang cross flow. Raw water itu yang sampel yang digunakan sebagai umpan itu terdiri dari ini ya, misalnya contohnya raw water ini. Kalau tekanannya itu, ini kan pakai cross flow ya. Kalau tekanannya yang dipakai itu 0,2 sampai 5 bar, maka ini yang ketahan banyak banget ya, karena tekanannya 0,2 sampai 5 bar ini. Kemudian yang ini ya, kemudian setelah ini keluar, agak lumayan gede ya, terus keluar di sini. Ini untuk yang tekanannya 1 sampai 10 bar di sini. Sudah mulai berkurang. Kemudian pakai ini 5 sampai 10 bar 5 sampai 10 bar, ini sudah lebih sedikit lagi partikelnya. Kemudian setelah itu menggunakan yang tekanannya lebih tinggi di sini sehingga tinggal air yang keluar. Ini raw water tadi ya, yang raw waternya ini. Oke. Kemudian untuk prosesnya itu ada mikrofiltrasi, seperti ini mikrofiltrasi, ada ultrafiltrasi, ada nanofiltrasi, dan reverse osmosis. Yang mikrofiltrasi itu ukuran membrannya, ukuran pori dari membrannya itu biasanya dalam skala mikro. Ya. Kemudian ini dalam skala ultra itu 0,1 sampai 0,01. Kemudian ada ukuran yang nanofiltrasi itu 0,01 dikurangi 0,001
mikron. Dan kalau yang reverse osmosis, oh ya ini nanofiltrasi, dari ultrafiltrasi ke nanofiltrasi, kemudian dari nanofiltrasi ke reverse osmosis. Ya. Nah, raw waternya itu terdiri dari apa aja? Bisa misalnya adalah terdiri dari partikel yang tersuspensi, kemudian bisa juga merupakan emulsi minyak, kemudian ada sel-sel bakteri, sel-sel koloid yang berbahaya, kemudian ada virus juga bisa disaring ya, ada makromolekul sudah jelas, protein juga sudah jelas karena itu suatu polimer dan itu bisa panjang. Kemudian ada submolekular organic group, ada monovalent ion, ada divalent ion. Yang terakhir nih apa ini? Yang keluar terakhir setelah nanofiltrasi itu adalah yang kecil tuh monovalent ion. Karena ion itu ukurannya kecil, maka dia susah untuk lolos terus nih. Di sini yang lain-lain kan ketahan, dia enggak ke sini. Di sini yang lain-lain ketahan, dia enggak. Yang ini yang lain-lain ketahan, dia enggak, sampai akhirnya dia terakhir ini ada di step yang terakhir nih. Okay. Ya. Nah, mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan reverse osmosis itu membrannya sama, tapi tergantung dari ukuran pori membran yang kita buat. Kalau mikrofiltrasi ukurannya mikro, ultrafiltrasi ukurannya ultra, nanofiltrasi ukurannya nano, dan reverse osmosis adalah untuk yang ion-ion. Oke, jadi ini contohnya untuk E. coli, untuk minyak, bakteri ya, bakteri E. coli, untuk minyak, atau makromolekul, atau koloid, atau suspensi partikel. Oke, tetapi itu mikrofiltrasi. Kalau ultrafiltrasi itu lebih kecil-kecil lagi pori-porinya, sehingga yang sampai bisa menahan virus sama protein untuk memisahkan. Kemudian di sini setelah nanofiltrasi, tadi ultrafiltrasi ya, ukurannya ultra, kemudian nanofiltrasi ukurannya nano. Ini untuk memisahkan ion-ion dan senyawa-senyawa yang kecil. Bisa nanofiltrasi, kemudian dari reverse osmosis itu hanya ion saja yang terakhir. Ya. Oke, ini beberapa contoh yang disebut dengan membran. Ini selaput, kelihatannya selaput tipisnya kayak gini. Terus ini adalah membran juga, yang putih-putih ini, di dalamnya ada membrannya yang ditempatkan dalam suatu hollow fiber, jadi serat yang berongga, hollow fiber. Ini. Biasanya ini untuk desalinasi air laut. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Ya. Ya. Oh, kromatografi. Bukannya untuk memisahkan iya, tapi kalau kromatografi kan untuk analisis ya. Lebih untuk analisis ya, kalau kromatografi kan tujuannya untuk dipisahkan untuk menganalisa dalam sampel itu tuh terdiri apa aja sih gitu kan ya. Ya kan tujuannya kan kalau kromatografi itu kan seperti itu. Mau pakai kromatografi apapun biasanya tujuannya untuk analisa kualitatif dan kuantitatif. Tapi kalau membran tujuannya bukan untuk analisa, tapi untuk memisahkan. Hanya untuk misahin aja. Misalnya air sungai, mau dipakai jadi air minum tuh, kebayang kalau air sungainya kotor gitu ya, warnanya coklat kayak gitu ya, dipakai sama PDAM, diambil dari sungai yang warnanya coklat, mau dipakai sama PDAM untuk disalurkan ke pipa-pipa ke rumah-rumah penduduk gitu. Kalau nggak disaring dulu, kan air yang keluar di keran kan jadi coklat gitu. Nah itu disaringnya
yang selama ini dipakai sama PDAM sih biasanya pakai koagulan ya, dikoagulasi kemudian kebentuk blok gitu ya, nanti air yang jernihnya dialirkan. Nah, kalau lebih bagus lagi adalah menggunakan membran. Jadi intinya kalau membran itu bukan untuk analisa ya, kalau kromatografi kan untuk analisa. Kalau membran itu bukan untuk analisa, tapi untuk memisahkan. Misalnya air limbah tadi ya, untuk limbah dari suatu pabrik gitu ya, sebelum dibuang ke badan air itu disaring dulu zat-zat berbahayanya, itu disaring dulu, baru setelah disaring, setelah aman, baru boleh dilepas ke perairan. Jadi seperti itu. Jadi bukan bisa atau tidak menggunakan untuk kromatografi seperti kromatografi itu karena tujuannya berbeda ya. Jadi agak susah untuk membandingkannya. Paham nggak maksud saya? Bisa, bisa pakai filtrasi udara bisa, ya bisa. Misalkan kalau udara kan kita susah ya untuk untuk menangkap mana yang nitrogen, mana yang oksigen gitu ya. Itu kan agak sulit ya. Kalian kan pernah isi ban pakai gas nitrogen ya? Ya kan kalau katanya biar bannya awet diisi anginnya itu pakai nitrogen gitu kan ya. Nah, itu nitrogennya dari mana? Apakah ada tabung nitrogennya di situ yang isinya beneran nitrogen itu terus dimasukin ke ke ban gitu, seperti itu kayak tabung oksigen yang di rumah sakit ya, itu kan ada tabung yang gede tuh, itu isinya tabung oksigen ya, itu untuk pasien kan biasanya itu. Apakah ada tabung seperti itu gitu di pom bensin yang menyediakan isi angin nitrogen? Kan nggak kelihatan kan, adanya di situ ada kayak alat gitu, kayak alat itu di situ, alatnya itu ngambil udara, kan nitrogen juga ada di udara kan ya, ngambil dari udara terus disaring nanti yang diambil nitrogennya baru dimasukin ke situ. Mungkin saja di dalam situ ada membrannya untuk menyaringnya. Bisa kalau untuk memisahkan gas bisa. Atau misalnya gas buangan dari pabrik ya, itu gas buangan dari pabrik kan berasap dan beracun gitu ya, siapa tahu yang keluar itu gas yang berbahaya gitu ya, sebelum keluar dilepas ke udara disaring dulu, ada suatu saringan gitu ya. Bisa juga sih biasanya pakai zeolit, yang paling murah kan pakai zeolit, terakhir pakai membran bisa. Gitu. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Tadi kan dikatakan bisa untuk memfiltrasi limbah ya, Bu. Kalau Ya. misalnya filtrasi limbahnya itu untuk yang bersifat toksik, Bu, seperti misal pada dampak pertambangan gitu, Bu, memfiltrasi sisa hasil merkuri atau sianidanya itu bisa atau enggak, Bu, untuk menggunakan membran? Ya. Bisa, menggunakan membran bisa. Hanya membran itu kan materialnya agak susah ya, membran itu kan materialnya bisa dibilang teknologi tinggi, mahal gitu. Bisa dibilang mahal gitu ya. Jadi biasanya itu terakhir pakai membran itu kayak misalnya nyaring menggunakan air PDAM itu ya, diambil dari air sungai yang keruh gitu. Air sungai yang keruh disaring mau dimasukin ke rumah-rumah, itu kan pakai koagulan tuh. Tahu ya koagulan prosesnya adsorpsi atau pakai proses adsorpsi atau proses koagulasi. Keluar airnya jernih gitu kan. Tetapi air jernih itu
ketika masuk ke rumah kan belum siap minum. Maksudnya belum bisa dipakai langsung minum kan, tetap harus digodok dulu gitu, atau bahkan di beberapa tempat disaring dulu gitu. Nah, kalau untuk ini pernah lihat keran air yang langsung minum? Ada keran air gitu, tapi nggak, jadi kita bisa langsung minum gitu, langsung dari situ minum. Nah, itu pakainya di dalamnya itu untuk menyaring sampai air yang keluar itu siap minum, itu terakhir pakai membran. Jadi pertamanya dari yang keruh itu di koagulasi atau adsorpsi, atau pakai teknik pemisahan yang konvensional ya. Teknik pemisahan yang konvensional itu adsorpsi, mau adsorpsinya pakai karbon aktif, pakai zeolit, atau pakai apa ya, zeolit, bentonit juga bisa. Itu kemudian setelah itu dikoagulasi juga direaksikan sama suatu koagulan ke bentuk vlog kayak lumpur gitu, ngendap di bawah. Nah, bagian atasnya sudah jernih, itu yang baru dialirkan. Nah, tapi itu belum siap, belum aman untuk diminum. Supaya aman untuk diminum, perlu disaring, yang terakhir adalah menggunakan membran. Gitu. Kalau untuk limbah pertambangan itu juga bisa, mungkin awalnya tidak langsung menggunakan membran, tapi di akhir tahap pemisahan sampai jadi benar-benar aman, itu terakhirnya pakai membran. Gitu. Baik, Bu, baik. Nanti membran yang dipakai apa, membran yang dipakainya itu apa, bahannya apa, apakah membran yang dipakainya itu mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, atau reverse osmosis, itu tergantung dari jenis sampel yang mau dipisahkan itu cocoknya yang mana gitu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Jadi membran itu bisa dibikin sesuai kebutuhan. Kalau butuhnya besar, itu bisa dibikin yang besar. Kalau butuhnya kecil, bisa dibikin yang kecil gitu. Ya, kalau tadi di gambar yang tadi kan hanya yang kecil ya, itu untuk proses pemisahan yang kecil-kecil. Bahkan untuk memisahkan virus juga bisa, virus, bakteri itu bisa. Saya pernah pakai membran untuk memisahkan untuk pemurnian enzim. Jadi untuk supaya enzim, isolasi enzim gitu ya, isolasi enzim, kemudian dimurnikan enzimnya itu disaring pakai membran. Itu berhasil kok, bisa kesaring, bisa jadi murni si enzimnya. Jadi kotoran-kotorannya itu bisa keluar. Gitu. Tergantung dari aplikasinya untuk apa. Banyak aplikasinya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini berarti pesertanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ya oke, nggak apa-apa. Baik, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita lanjutkan minggu depan ya. Kalau di tempat kalian sudah mulai kuliah belum? Sudah ya? Oke, kirain masih libur. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa isi absen di LDRU. Ada kuis juga, sedikit kuis. Tolong dijawab ya. Ada kuisnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya bubarkan ya.
Iya.